Hai, bertemu kembali di pembacaan kita hari ini untuk hari yang ke-66. Tapi sebelum kita mulakan pembacaan kita pada hari ini, mari kita semua pray, oke? Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, pada saat ini kami ingin meneruskan pembacaan kami, dan biarlah Engkau menyertai kami Tuhan, agar kami dapat memahami segala sesuatu yang kami bacakan di dalam buku ini Tuhan, yaitu Ekanta Siri 1 Christ the Way Tuhan. Berikan kami hikmat untuk memahami segala sesuatu. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita baca. Oke. Hari yang ke-66, Desire of Ages, nomor 190 hingga 192. Ketika wanita itu mendengar ucapan ini, timbullah kepercayaan dalam hatinya. Diterimanya pengumuman yang ajaib dari bibir guru ilahi itu. Wanita itu berada dalam keadaan fikiran yang mau menghargai. Ia bersedia menerima pernyataan yang paling mulia sebab ia menaruh perhatian pada Alkitab, dan Roh Suci telah menyediakan fikirannya untuk menerima lebih banyak terang. Ia telah mempelajari janji perjanjian lama seorang nabi dari tengah-tengahmu dan dari saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18 ayat 15. Ia rindu hendak mengerti nubuatan ini. Terang telah memancar ke dalam fikirannya, air hidup, yakni kehidupan rohani yang dikaruniakan Kristus kepada tiap-tiap jiwa yang haus telah mulai memancar dalam hatinya. Roh Tuhan sudah bekerja dalam dirinya. Ucapan tegas yang diberikan oleh Kristus kepada wanita ini tidak akan dapat diucapkan kepada orang Yahudi yang membenarkan diri sendiri. Kristus lebih menahan diri apabila ia berbicara kepada mereka itu. Apa yang tidak diberikan kepada orang Yahudi dan yang kemudian hari dianjurkan supaya dirahasiakan oleh murid-murid, dinyatakan kepada wanita itu. Yesus melihat bahwa ia akan menggunakan pengetahuannya untuk membawa orang lain pula guna mengambil bahagian dalam rahmat-Nya. Ketika murid-murid kembali, mereka terkejut melihat guru mereka berbicara dengan wanita itu. Ia belum meminum air menyegarkan yang diingininya itu, dan ia tidak berhenti untuk memakan makanan yang telah dibawa oleh murid-muridnya itu. Setelah wanita itu pergi, murid-muridnya membujuk dia supaya makan. Maka mereka melihat dia diam, asyik berfikir seperti dalam renungan yang tekun. Wajahnya berseri-seri dengan cahaya, dan mereka takut untuk mengganggu hubungannya dengan surga itu. Tetapi mereka tahu bahwa ia lemas sekali dan penat, dan mereka merasa wajib mengingatkan dia akan keperluan badaninya. Yesus tahu akan perhatian mereka yang didorong oleh kasih. Lalu ia berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Murid-murid itu heran, siapa gerangan yang telah membawakan dia makanan? Tetapi dijelaskannya, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Ketika perkataannya kepada wanita itu telah membangkitkan kesedaran hatinya, Yesus bersukaria. Ia melihat dia meminum air hidup, lalu perasaan lapar dan hausnya sendiri pun dipuaskan. Terwujudnya tugas yang untuk pelaksanaannya ia telah meninggalkan surga, menguatkan juru selamat untuk pekerjaannya, serta mengangkat dia melebihi segala keperluan kemanusiaan. Melayani seseorang yang sedang lapar dan haus akan kebenaran lebih menyenangkan baginya daripada makan atau minum. Itulah suatu penghiburan, suatu penyegaran baginya. Kebajikan adalah nyawa jiwanya. Penebus kita haus akan pengenalan. Ia lapar akan simpati dan kasih orang-orang yang telah dibelinya dengan darahnya sendiri. Ia rindu dengan keinginan yang tidak terperikan kiranya. Mereka datang kepadanya lalu mendapat kehidupan, sebagaimana ibu menantikan senyuman pengenalan dari anaknya yang masih kecil, yang menandakan mulainya kecerdasan. Demikian juga Kristus menantikan pernyataan kasih penuh syukur yang menunjukkan hidup kerohanian sudah mulai di dalam jiwa. Wanita itu telah dipenuhi dengan sukacita sementara ia mendengarkan perkataan Kristus.
Pernyataan yang ajaib itu hampir menaklukkan dengan meninggalkan kendiknya. Pulanglah ia ke kota untuk menyampaikan kabar itu kepada orang-orang lain. Yesus tahu mengapa ia pergi meninggalkan kendinya. Sudah tentu menunjukkan pengarah perkataannya adalah kerinduan jiwanya yang sungguh-sungguh hendak memperoleh air hidup itu. Maka lupalah ia bahwa pada tugasnya ke sumur itu, serta pada rasa dahaga juru selamat yang tadinya hendak dipuaskannya. Dengan hati yang meluap-luap dengan kegirangan, pergilah ia dengan tergesa-gesa, hendak memberitahukan kepada orang-orang lain terang yang indah yang telah diterimanya itu. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat, katanya. Mungkinkah dia Kristus itu? Ucapannya itu menjamah hati mereka. Ada sesuatu pernyataan yang baru di wajahnya, suatu perubahan di dalam seluruh pembawaannya. Mereka itu ingin melihat Yesus. Maka keluarlah mereka itu dari dalam negeri, pergi mendapatkan Yesus. Selagi Yesus duduk di pinggir sumur itu, ia memandang ke ladang gandum yang terhampar di hadapannya dengan daunnya yang hijau dan lembut disinari cahaya matahari keemasan. Dengan mengalihkan perhatian murid-muridnya kepada pemandangan itu, ia menggunakannya sebagai suatu perumpamaan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Maka sedang ia mengatakan hal itu, dilihatnya rombongan yang sedang datang ke sumur itu. 4 bulan lagi baru tiba musim menuai gandum, tetapi di sini sudah ada suatu panen yang sudah sedia akan dituai. Sekarang juga penuai, katanya, telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Di sini Kristus menunjukkan tugas suci yang harus ditunaikan bagi Allah oleh orang-orang yang menerima Injil itu. Mereka harus menjadi alat-alatnya yang hidup. Ia meminta pelayanan mereka masing-masing, baik menabur maupun menuai. Kita bekerja bagi Allah. Seorang menabur bibit, yang lain mengumpulkan pada musim menuai, dan baik penabur maupun menuai, itu mendapat upah. Mereka bersuka bersama-sama dan pahala pekerjaan mereka. Mereka bersuka bersama-sama dalam pahala pekerjaan mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Juru selamat di sini sedang memandang kepada pengumpulan besar pada hari Pentakosta. Murid-murid itu tidak boleh memandang hal ini sebagai hasil usaha mereka sendiri. Mereka sedang memasuki pekerjaan orang-orang lain. Semenjak kejatuhan Adam, Kristus telah selamanya mempercayakan benih firman-Nya itu kepada hamba-hamba pilihannya untuk ditaburkan di dalam hati manusia. Dan suatu alat yang tidak kelihatan, yaitu suatu kuasa yang maha besar, telah bekerja diam-diam tetapi sangat terhasil untuk menghasilkan panen. Embun dan hujan dan sinar matahari rahmat Allah telah diberikan untuk menyegarkan serta menghidupkan benih kebenaran itu. Kristus sudah hampir menyirami benih itu dengan darahnya sendiri. Murid-muridnya diberi kesempatan yang mulia untuk bekerja sama dengan Allah. Mereka adalah teman sekerja Kristus dan orang-orang saleh yang zaman purba. Dengan dicurahkannya Roh Kudus pada hari Pentakosta, beribu-ribu orang akan ditobatkan dalam sehari. Ini adalah hasil penaburan Kristus, panen pekerjaannya. Dalam perkataan yang diucapkan kepada wanita di pinggir sumur itu, bibit baik telah ditaburkan dan betapa segera panennya diperoleh. Orang-orang Samaria itu datang dan mendengarkan Yesus serta percaya kepadanya. Dengan mengerumuni dia di sumur itu, mereka menghadapkan pertanyaan-pertanyaan kepadanya dan dengan hasrat yang besar menerima segala keterangannya tentang banyak perkara yang selama itu tidak jelas bagi mereka. Sementara mereka mendengar, kebingungan mereka pun lenyap. Mereka bagaikan suatu umat yang berada dalam kegelapan besar yang melihat cahaya yang memancar
dengan tiba-tiba hingga mereka mencapai siang hari. Akan tetapi mereka belum merasa puas dengan pertemuan yang singkat ini. Mereka masih ingin mendengar lebih jauh, dan supaya sahabat-sahabat mereka juga mendengarkan guru ajaib itu, mereka mengundang dia ke kota mereka serta memohon kepadanya supaya tinggal dengan mereka. 2 hari lamanya ia tinggal di Samaria, dan banyak lagi yang percaya padanya. Orang Farisi memandang hina kesederhanaan Yesus. Mereka mengabaikan segala mujizatnya dan meminta suatu tanda bahwa ia adalah anak Allah. Tetapi orang Samaria itu tidak meminta sesuatu tanda apapun, dan Yesus tidak mengadakan mujizat di antara mereka kecuali dalam menyatakan rahasia hidupnya kepada wanita di sumur itu. Namun banyak orang yang menerima dia dalam kegembiraan mereka yang baru itu. Berkatalah mereka kepada wanita itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengarkan dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Sampai di sini sejak pembacaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama saya esok untuk hari yang ke-67. Gelap sudah kan? Sebelum kita mengakhiri pembacaan kita pada hari ini, mari kita sama-sama lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pembacaan yang begitu indah sebentar tadi Tuhan. Kami boleh menabur, kami boleh menuai di mana-mana sahaja yang kami perlu Tuhan. Dan kami ingin membantu Engkau sebagai penabur. Kami yang tahu akan kasih daripada Engkau Tuhan, ingin menabur lebih banyak benih untuk memberikan kepada semua orang di seluruh dunia, agar mereka mengetahui Engkau satu-satunya sumber kasih Tuhan, sinar harapan untuk mereka untuk memulakan hidup yang baru. Terima kasih atas pelajaran yang begitu indah Tuhan. Pada saat ini saya ingin terus beriman dengan Engkau. Saya percaya semua yang mendengar akan terus beriman dengan Engkau, terus percaya dengan Engkau, dan tetap bertahan sampai kedatangan yang kedua kali. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sampai di sini sahaja pembacaan kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Bye. Sorry gelap.